Hari ini bakal bahas himpunan. Yang pertama itu soal-soal yang kayak gini. Ini soal-soal untuk menerjemahkan sebenarnya gambar ini menunjukkan ekspresi himpunan yang mana, A, B, C, D, atau E. Sebenarnya tentu aja ya, aku mau kasih tahu dulu, sebenarnya untuk soal-soal yang kayak gini, nggak berarti satu sih jawaban yang absolut. Artinya bukan jawaban yang mutlak itu satu. Tapi karena ini pilihan ganda, pasti satu. Tapi kalau misalnya ini esai mungkin, tapi jarang sih soal esai gini kan ya. Kalau ini esai bisa jadi dua atau tiga, ya antara kalian juga punya jawaban yang berbeda. Karena memang bisa banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau udah soal pilihan ganda ya pastinya udah didesain ya sama pembuat soal kalau si jawabannya itu hanya ada satu di pilihan. Nah, jadi karena jawabannya hanya satu, ya paling tepat lah kalau kita berangkat dari pilihan. Jadi kita berangkat dari pilihannya, baru kita gambar. Daripada kita melihat soalnya. Ini apa ya, step langkah paling dasar sih. Nanti kalau untuk kalian udah terbiasa ya, biasanya lebih mudah lagi memvisualisasinya tanpa menggambar. Jadi kayak kalian bayangkan nih kira-kira dimintanya apa, terus ya udah tinggal digambar gitu kan. Nah, jadi sekarang kita coba ya gambar dari yang pertama ya. Yang pertama itu kan A union B iris A union B kurang C. Union ini artinya apa ini union ya? Bacanya union. Union itu artinya gabungan ya, artinya union. Berarti mana itu? Ini ya, A union B. Gini ya kira-kira gambarnya. Union B berarti mana? Berarti yang ini ya. Yang ini. Berarti yang A sama yang B kena semua. Berarti ya kalau di gambar ini ya inilah. Ini kan A ya. Ini B. Karena dikurang C, artinya apa? Yang udah kita unionkan ini, dia gak ada di C. Artinya yang kalau dia memuat C dikurangin. Ini kan masih memuat C ya, karena C ini kan di sini ada C. Bentar. Di sini kan ada C ya, di sini. Di sini ada C, di sini ada C. Ini kan C kan? Ini C, ini C kan? Jadi ya ini dikurangin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat itunya, misalnya yang C itu kan yang ini kan? Ini C. Berarti yang ini nggak boleh ikut. Ini nggak boleh ikut nih. Sisanya mana? Aku coba warnai warna biru ya. Sisanya pasti yang atas ini ya. Yang atas ini, yang warna biru ya. Jadi itu yang untuk si A. Apakah ini memenuhi? Tentu enggak ya. Karena yang ekspresi si A ini di tengah-tengah A dan B ini masih tercoret. Padahal yang kita mau enggak gitu kan. Nah, kita coba gambar lagi. Berarti A salah. Kita coba gambar lagi yang B. Nah, ini selalu tahapnya itu mulai dari paling kiri ya. Jadi tadi A union B ini kan udah sama ya sama ini ya. A union B iris C. Itu yang ini ya. Nah, ini kan udah memudahkan kita ya. Ya, terus A iris C itu yang mana? A iris C itu yang A iris C itu kita cari warna kuning. A iris C. Iris C. Nah, kemudian yang merah sama kuning ini diiriskan lagi di sini katanya. Diiriskan. Apakah ada yang merah dan kuning ini beririsan di satu tempat, satu daerah? Kan nggak ada ya. Berarti kalau kayak gini kasusnya gimana? Kalau gitu kasusnya berarti himpunan kosong. Ya berarti nggak ada. Berarti kalau misalnya kita ditanya gambar yang B itu ya gini aja dia. Udah. Ini A, ini B, ini C. Nggak ada yang kita arsir. Karena memang himpunannya kosong gitu. Nah gitu. Berarti bukan A, bukan B ya. Lanjut lagi ke C. Nah kalau C gimana? Sama. A kurang B yang mana berarti? A kurang B. Berarti dia yang A tapi bukan bagian B. Kan B itu yang ini ya. B itu yang ini. A itu yang ini. Nah yang A bagian B kan itu yang ini kan. Berarti yang A bukan B itu yang mana? Aku coba kasih warna hijau deh. Ini ya. Ini A bukan B yang hijau ini. Atau sebenarnya ekspresinya tuh gini sih sebenarnya. Kalau A kurang B itu artinya apa? Kalau dalam yang kita tahu ya, berarti dia A, A dikurang A iris B gitu.
Jadi dia dikurang irisannya gitu sih. Oke. Nah, itu kan untuk yang sebelah kiri ya. Kalau untuk sebelah kanan gimana? Kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari paling kiri, tapi karena ini ada kurung, kita mulai dari kurung. A union C. Kita coba hapus dulu yang nggak perlu. Yang merah nggak perlu. Jadi A kurang B ya. Ini nggak perlu. Ini A kurang B ya, sisanya. Terus A kurang C. A union C itu yang mana? Berarti digabung A sama C-nya. Tapi komplemen. Berarti yang di luar itu. Kalau di luar itu berarti yang mana? Kita kasih warna kuning. Di luar itu berarti yang ini kan? Di luar A union C. Terus diiris dengan B. Diiris dengan B ya pasti ini lagi. Kan diiris ini kan bagian dari B ya. Terus ini diunionkan. Yang hijau sama kuning diunionkan. Berarti itu jadi daerah himpunannya. Kita coba kasih warna merah. Ini dia daerah himpunan. Apakah ini memenuhi? Ya udah ya. Karena dia udah warna hijau dan kuning ini dia memenuhi daerah yang diminta soal. Oke, jadi jawaban itu Chief. Kalau udah dapat yang benar ya yang D sama E nggak perlu lagi dicari, pasti salah gitu aja sih. Cuma kalau kalian ragu coba cari lagi. Mantau kalian bingung ya, mantau lupa ini operasinya apa. Tapi kira-kira ya coba cari D dan E. Ya kalau misalnya memang D dan E salah pasti ya paling itu sih untuk soal pertama ini. Nah gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak untuk soal pertama? Ada masih bingung? Jadi caranya itu ya digambar satu-satu dari pilihan yang ada. Supaya nggak buat kita bingung gitu sih. Digambar ya kalau misalnya sekarang bisa memungkinkan ya pakai apa ya dua warna gitu. Jadi kalian kalian bisa lihat irisannya kalau mudah lah melihat irisan yang mana, union yang mana kalau menggunakan dua warna. Takutnya kalau misalnya coret-coret aja kan pakai satu warna jadi kelupaan gitu yang mana udah union mana yang irisan. Itu sih saran dari aku untuk latihan-latihan. Nanti kalau banyak latihan ya pada akhirnya bakal nemu sendiri caranya gimana, nemu sendiri polanya gimana tuh cara ngeliat soal-soal yang ada. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut nih. Mungkin bisa jawab aja di mic. Aku tunggu 1 menit ya untuk pertanyaan. BTW nanti kalau suaraku tiba-tiba kepotong gitu ya dikabari aja ya. Di grup WA kita. Coba dikabari aja kalau udah tiba-tiba kepotong. Kak, ada yang ngechat belum di ACC katanya. Oh, sebentar. Oh iya, iya benar. Oke, makasih, makasih. Oh, iya, banyak loh ya. Ya, kita coba aja. Udah. Makasih ya udah mengingatkan. Oke, ada mau tanya lagi nggak materi satu tadi? Nomor 1. Oke, aku rasa udah gak ada ya. Udah cukup jelas mungkin. Kita bisa lanjut dulu deh soal nomor 2. Soal nomor 2 tuh masih mirip. Jadi mungkin dilihat soal nomor 2 tuh masih mirip sama soal nomor pertama tadi. Ya, caranya masih sama di gambar. Nah, kita coba gambar dari A. A union C itu mana? A union C itu berarti yang ini ya. A, terus ikut yang C. Kalau diiris dengan B berarti yang mana? Diiris dengan B berarti yang ini ya. Ini kan A union C yang jadi bagian B. Gitu kan ya. Itu yang A. Bener nggak? Sama nggak nimpa warnanya? Yang merah sama yang diarsir di sini. Enggak ya, berarti jawaban salah. Bukan A. Terus kalau misalnya A union B, jadi gitu caranya. Sorry. Ini salah tadi ya. Kalau A union B itu yang mana? A union B itu kan yang ini. Ini A union B.
Terus C komplement itu mana? Ya, C komplement berarti yang di luar C gitu. Yang di luar C itu yang mana? Berarti yang di luar C itu yang ini. Ini. Berarti C-nya nggak ikut gitu loh maksudnya. Yang ini nggak ikut nih. Ini nggak ikut, nggak ikut, nggak ikut. Karena ini masih bagian C kan. Berarti yang mana itu arsirnya? Arsirnya itu yang ini yang dimaksud, yang ini, yang di atas. Nyimpang nggak sama yang di arsir ini? Justru nggak ya. Salah. Justru salah ya. Berarti B juga salah gitu kesimpulannya. Tuh loh. Terus A union B iris C. Ini gimana lagi nih cerita? A union B iris C. Ya masih dengan cara yang sama. Kita buat lagi kayak tadi. A union B yang mana? Ini ya, A union B. C yang mana C? C itu kita kasih warna kuning yang ini C ya. Nah kira-kira diiriskan nih, diiriskan katanya diiriskan. Berarti kita cari yang mana merah dan kuning itu sama-sama menimpa di satu daerah yang mana. Udah kelihatan kan ya? Dia nimpanya tuh di sini. Di sini yang aku kasih warna orange ya. Di sini bagian dari merah dan juga bagian dari kuning. Itu tuh yang ini, yang ini. Yang ini. Bagian dari kuning. Berarti ini menimpa kan? Menimpa yang diarsir. Ya berarti dari sini kita tahu kalau jawabannya itu adalah C. Gitu. Yang D pasti salah, yang E pasti salah. Kalau nggak percaya kita cek lagi nih yang D dan E misalnya. Terus meyakinkan kalian. A iris C. A iris itu yang mana? Ya. Oh sorry. A iris C ya. A iris C berarti yang ada di A dan ada di C. Itu yang ini. Nah, ini aja. Ini. Yang kasih warna kuning ya ini. Baru diiriskan dengan B. Diiriskan dengan B. Yang bagian dari B mana? Yang A iris C yang bagian dari B. Cuman yang ini ya. Ini. Dia cuma sekecil ini. Inilah. Bukan ya, salah ya. Yang D berarti salah gitu. Nah, terakhir yang gimana nih? Yang E. A iris B. Union komplement C. Udah pasti salah sih ini. Karena A iris B kan. Union komplement C. Kalau union kan, berarti digabung. Berarti komplement C yang mana? Komplement C itu kan yang segede ini nih. Komplement C. Yang di luar C ya. Di luar C nih. Ini kan komplement C. Nanti apapun operasi di depannya ini kan, kalau udah union komplement C, berarti ininya pasti ikut kan? Karena union digabung sama ini. Pasti salah kan? E-nya juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Gitu sih. Ada yang mau tanya lagi untuk soal ini? Masih mirip sama soal tadi. Aku rasa belum terlalu sulit sih yang ini. Nah, kalau soal-soal himpunan tuh gitu sih rata-rata. Jadi kita coba berangkat dulu dari pilihan yang ada. Gitu. Apalagi yang menggambar gini ya. Nanti ada soal yang himpunan yang dia bukan menggambar sih, tapi masih materi himpunan gitu. Yang ini masih ya, coba-coba dari pilihan. Gitu. Untuk dasar-dasarnya ya mungkin aku rasa udah tahu ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku coba coret dia di sini. Untuk dasar-dasar yang ada ya. A, B. Ya. Kalau yang namanya A union B itu berarti semuanya ikut dicoret nih semua. Tuh. Kalau A ini A union B ya. Kalau A iris B itu yang mana? Ini A-nya, ini B-nya. Yang iris itu yang sini, yang dua-duanya ikut. Ini union, ini iris atau dan atau ini atau biasa dibilang. Ini dan. Terus apa lagi operasi yang ada? A kurang B. Berarti itu yang ada di A tapi gak ada di B. Itu yang ini. Ininya nggak ikut. Kalau B kurang A sebaliknya. Yang ada di B tapi gak ada di A. Kalau misalnya ini tadi A-nya ya. Ini B-nya. Itu yang ini. Ini maksud B kurang A. Apalagi yang ada ya? Komplemen. Kalau komplemen tuh gini. Misalnya ini ada A. Komplemen ya. Ini ada. Biasanya kan ada ininya. Nah ini.
Ini A nih. Kalau komplement itu mana? Yang berarti di luarnya, di luar si A. Nah ini tuh baru ada satu lagi yang dia nggak familiar untuk kalian sih harusnya. Nggak terlalu familiar. Tapi tahun lalu kalau nggak salah pernah ada keluar nih soal kayak ini. Ah, iya ini. Dia bukan tambah ya. Jadi kalau tambah itu gak ada, tapi tambah yang dilingkarin. Ini namanya operasi setangkup. Tangkup tuh gini. Tangkup itu ini A misalnya, ini B, A, ini B gitu. Yang di akhir itu yang mana? Yang ini aja. Yang ini, yang ini. Yang ini nggak ikut nih, yang tengahnya nggak ikut. Atau ini bisa dibilang ya A union B dikurang dengan A iris B. Karena dia kan union nih, A dan B-nya diunionkan. Kemudian dikurangkan dengan yang diiriskan, dikurangkan dengan yang keduanya. Ini operasinya nih, artinya. Ini ada, ini beneran ada. Tapi kalau tambah aja A tambah B, setahu gak ada sih. Dan nggak pernah nemukan ini. Kalau yang ini ada, ini namanya operasi setangkup. Nah itu dia. Mungkin ini sih operasi-operasi dasar dari himpunan. Yang inilah yang kalian bakal otak-atik nih di soal-soal yang kayak gini. Nah itu dia. Nah kita next aja ya. Kita next ke soal yang 3. Nah ini soal ketiga. Bentar, kesini dulu aja. Biar satu jalan. Ini masih mirip, tapi ini tuh ada 4. Lebih kompleks lagi kelihatannya. Tapi kenyataannya sebenarnya nggak sekompleks yang kita kira sih. Nah, gimana cara coret-coretnya? Kita coret-coret aja langsung di gambarnya ya. Kalau B iris C itu yang mana B iris C? Ini B itu yang ini, C itu yang ini. Berarti irisannya itu yang ini ya. Nah, dari sini kita udah tahu kan B iris C dikurang sesuatu. Berarti nggak mungkin tiba-tiba jawabannya ke sini kan. Karena istilahnya dasarnya itu ini. Kalau kita kurang sesuatu kan nggak mungkin tiba-tiba dia bergeser. Paham kan kira-kira ya? Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba bergeser. Pasti kalaupun dikurang sesuatu, dia bagian dari sini juga tuh. Bagian dari sini juga. Berarti A itu nggak mungkin. Kalau A itu nggak mungkin, berarti B nggak mungkin juga. Karena B iris C juga kan. Terus gimana kalau B iris D? Kalau B iris D, coba kita hapus dulu. Kalau B iris D itu mana? B, ini, D, itu yang ini. B iris D. Apakah ini mungkin juga? Enggak ya. Karena nggak mungkin kalau dia udah daerahnya ini, kita kurangin sesuatu, tiba-tiba geser nih ke sini. Nggak mungkin banget. Ya paling enggak, dia bisa lah bergeser ke sini yang kecil ini. Yang ke, aku kasih warna biru. Yang ke sini bisa mungkin. Ini bisa, tapi kalau ke sini nggak mungkin tiba-tiba kan B iris D kurang suatu bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau soal-soal gini nggak selalu harus selesai kalian cari sebenarnya pilihannya. Tapi kalau kira-kira dari operasi pertamanya sebelah kiri aja udah salah, nggak memungkinkan ya, berarti nggak usah dilanjut lagi sebenarnya untuk efisiensi waktu. Terus gimana nih? Berarti sisa D dan E kan ini udah salah. Sorry. Ini ini tadi salah, ini salah, ini salah. Nah, kalau kita cari A iris C, mana A iris C? A ini yang gede, C itu yang ini. Yang ini kan? Ya, iris C itu yang ini. Ini A iris C itu, ini ikut ya. Ini nih, ini A iris C. Ini itu jawabannya. Dikurang di union B. Kalau di union B itu, di union B itu yang ini. Nah ini, di union B. Ya kalau dikurangin pasti, ya sisa yang ini ya. Nggak mungkin juga. Jadi itu salah. Aku hapus. Kalau B iris A, yang mana B iris A? B iris A itu yang kelihatan ini gak ada jawabannya ya. B iris A itu yang ini. Atau mungkin tadi ada yang salah. B iris itu yang ini. Dikurang dengan A union B. Ini juga nggak mungkin ya masalah sini ya. Bentar.
Kemungkinan besar kita yang salah. B iris C. Oh, benar-benar salah kita. Ini salah ya, karena B iris A itu yang ini. Tadi ada yang salah di, sorry, kenapa gak ada yang notice? Ini salah nih. Sorry, baru nggak. B iris C itu yang mana? Ini B-nya ya. Yang B. C itu yang ini. Berarti sebenarnya B iris C itu yang panjang ini sebenarnya. Sorry. Tadi awal kan aku bilang yang kecil ini ya. Ternyata yang panjang itu B iris C. Lain kali kalau misalnya udah kelihatan ada yang salah, coba disampaikan ya. Kadang silap juga kan. Itu B iris C-nya. Terus dikurang sama A union B. A union B itu yang mana? A union B. Aku kasih warna hijau deh. A union B itu kan yang ini. A union B. Ya, itu kan. Ternyata kalau misalnya yang ini kita kurang sama A union B, gak ada jadi himpunan kosong kan. Karena semuanya bagian dari A union B. Gitu. Berarti ini salah. Sisa yang B. Berarti sebenarnya coba itu B nanti. Nah, ini kan masih sama ya. B iris C-nya masih sama, terus dikurang dengan A union D. Dikurang dengan A union D. Nah, A union D itu mana? A union D itu kan yang ini. Ini A, baru ini D-nya. Nah, berarti D artinya ini nggak ikut. Ini nggak ikut nanti. Karena dikurang kan. Berarti ini nggak ikut. Sisanya yang mana tuh sisanya? Ya, sisanya yang di arsir ini, yang warna kuning hitam-hitam ini. Berarti jawaban itu sebenarnya B. Jadi gitu caranya. Ya kalau union tuh ya, kalau union, misalnya union nih. Misalnya ini A, union B. Kalaupun dia terpisah, ditanya arsirannya mana ya tetap aja dua-duanya gitu. Tetap aja, kalaupun dia jauh gitu ya. Ini kan kayak gini ya, A sama D kan nggak ada nih yang sama. Nggak ada yang samanya ya. Nih. Kalau nggak ada yang sama tuh gini. Ya irisannya tuh gak ada, kosong. Ini sama dengan himpunan kosong gitu. Jadi gitu. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya dia ini kan terpisah. Apakah unionnya ada? Ya union selalu ada. Karena unionnya tuh gabungan gitu. Tapi kalau irisan, ya kalau dia terpisah, nggak ada irisannya berarti nggak ada gitu kan, himpunan kosong. Jadi jawabannya B. Oke, ada mau tanya dulu nggak untuk soal-soal yang interpretasi gambar gini? Ya, bisa langsung on mic aja sih. Ada mau tanya? Belum, Kak. Belum ya? Ini belum ada yang mau tanya ya maksudnya? Atau belum ngerti? Belum, Kak. Belum apa? Belum ngerti. Belum ada pertanyaan sampai saat ini, Kak. Oh, oke. Yang lain di mana yang lain? Kalau untuk soal interpretasi gambar udah sih, aku cuma nyediain 3 soal untuk live tutor ini. Sisanya udah nggak gambar-gambar gini. Jadi lebih ke soal cerita dia. Kalau memang nggak ada ya kita bisa lanjut aja ya. Tapi kalau ada nggak usah sungkan sih menurutku, ya teman-teman kan sama-sama belajar ya, sama-sama berjuang untuk SBMPTN. Ya jangan sampai sungkan karena teman yang gak ada nanya ya dipaksa ngerti gitu, jangan sampai ya. Ya, makasih. Ya, yang penting jangan sampai sungkan aja untuk bertanya karena ngelihat teman yang lain gak ada nanya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan ya silakan langsung ditanyakan aja. Walaupun teman yang lain bilangnya udah ngerti ya, kalau teman-teman memang belum ngerti ya jangan dipaksa gitu sih maksudku. Jadi nggak usah malu kalau untuk bertanya ya. Oke, kita coba balik lagi tadi satu soal yang ke skip. BTW yang baru hadir ini udah soal ketiga ya. Kita yang bakal bahas soal keempat. Nah ini sebenarnya ya, ini sebenarnya soal luas bangun datar. Cuman aku buat juga sebagai soal himpunan ya, masalah arsir-arsiran ini ya, cukup menarik sebenarnya. Jadi ini cukup, apa ya, ya gabungan lah, materi gabungan dari luas bangun datar dengan himpunan. Bisa dibilang himpunan kenapa ya, karena ini berbicara tentang daerah yang diarsir, irisan gitu ya. Kan kelihatannya juga sekilas ini kayak, ya bisa aja ini himpunannya kan. Dan ternyata memang ini himpunan sebenarnya. Definisi himpunannya apa? Misalnya ini luas A, ya ini luas B, ya bisa aja gitu kan. Himpunan nggak melulu tentang yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu, enggak. Ya luas juga bisa.
Begitu. Jadi kita coba bahas ini ya. Pada gambar di samping, ya ini gambarnya nggak sesuai skala, jadi jangan terlalu diperhatikan, jangan terlalu dipermasalahkan lah. Mana yang besar, mana yang kecil gitu. Dua buah persegi panjang masing-masing luasnya 50 dan 40. Sedangkan luas daerah tidak diarsir adalah 30. Nah, intinya tuh kita pengen cari nih luas daerah diarsir dan luas daerah tidak diarsir. Tapi luas daerah yang tidak diarsirnya udah ketahui nih, 30. Berarti ini 30 ya Q-nya. Ya, tanya berarti kita mau nyari luas daerah yang diarsir nih. Ya, karena kita lihat secara visual aja, terserah sebenarnya mana mau 50, mana yang 40. Itu nggak menjadi suatu masalah bagi kita. Tapi kita anggap aja ini yang 50 ya. 50. 50 itu yang mana? Dari sini, 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 sini. Ini 50. Terus satu lagi luasnya gimana? Satu lagi berarti 40 ya. 40. Ini 40. 40 itu yang mana? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Gitu. Terus yang 30 itu yang mana? 30 itu yang ini ya. Aku kasih warna biru, 30. 30 itu yang ini, ini. Nah, intinya tuh 30 itu yang di luar si abu-abu. Ya, yang di luar si abu-abu. Luas daerah diarsir tuh ini P nih. Coba. Ini P-nya. Ya, P. Ini Q. Ini masih termasuk Q. Gitu. Ini tuh yang ini. Ini kurang lebih sama dengan masalah-masalah tentang himpunan nanti kalau teman-teman tahu ya. Jadi ini tadi ini 50, yang ini 50 kan. Ini 40. Yang nggak diarsir 30. Berarti yang ini berapa nih? Nih, yang di ini arsirannya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, sebenarnya luas daerah nggak diarsir itu apa sih? Itu kan Q ya. Q itu yang ini sama yang ini. Kalau kita balik nih, balik ke debat tadi, Q. Sama nggak ini dengan setangkup sebenarnya? Sama nggak ya? Kurang lebih. Jadi yang irisannya nggak kehitung gitu kan. Tapi yang di luar irisannya kehitung. Ya ini setangkup sebenarnya. Ya, teman-teman bisa operasikan itu ke sini ya. Ini tadi A sama B, ya kita buat aja. Sebenarnya luas daerah diarsir itu kan P ya. Ya P itu ini A setangkup B. Atau kalau kita ya buat lagi definisinya, A iris B dikurang apa? A union B dikurang A iris B gitu ya. Nah, jadi gitu. Setangkup itu A union B A iris B. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini gimana? Unionnya berapa nih unionnya? Unionnya itu kurang lebih sih sebenarnya artinya ditambah ya. Ya berarti ini tadi 50. Ya, ini 50. Ini tuh 40. Berarti unionnya itu atau luas gabungannya itu sebenarnya 50 tambah 40. Ya. Nggak dikurang 30 lagi, Bang. Iya, ini kan belum selesai nih. Masih ada ini. Oke. Nah, terus bentar. Kita coba ya. Nah, tapi itu 50 tambah 40 ya. Itu kan yang ini 50. Ya, benar. Benar tadi yang kurang 30 tadi benar. 30 itu bukan yang ini ya masih ya. Saya masih A union B nih. A union B itu yang ini kan artinya. Ntar aku coba. Makasih tadi yang udah coba ingatkan. Itu yang ini ya. Yang ini. A union B itu yang ini. Ini gabungan gitu ya. Ini. Tuh, A union B. Yang tadi ini 50 kan ikut yang ini ya. 50 ikut yang ini. Terus kalau yang 40 itu ikut yang 40 itu ikut yang ini. Ikut juga yang ini kan. Artinya
Yang ini tuh hitung double nggak sih? Itu maksudnya. Hitung double kan ya? Ini hitung double. Berarti operasi setangkup ini bisa kita buat jadi union B-nya ini kita buat juga, kita jabarkan ya. Union B-nya itu kita jabarkan lagi menjadi 50 tambah 40 dikurang union B dikurang union B. Gitu. A tambah B. Sebentar. Takutnya ada kesilap. Ya. A union B gitu ya. Nah, ini tuh jadi dia double. Ini yang ini kita jabarkan jadi ini gitu. Lagi. Karena tadi hitung double 2 kali kan, jadi kita kurangin. 50 tambah 40 berapa nih? 90. Nah, 90 ini apa sih sebenarnya? 90 ini ya dikurang. Ini kan sama ya, bisa kita buat 2 union B gitu. Ya kan? Gini aja operasinya. Terus, nah astangkup ini apa tadi? Astangkup ini kan sebenarnya si bos diarsir. Sorry. Ini tadi si Ki ya, sorry. Kan Ki ya, yang setangkup, yang di luar irisannya. Nah, yang di luar irisannya kan berarti daerah tidak diarsir kan? 30 jawabannya. Nah, tinggal operasikan aljabar aja. Ya, ini pindah ke kiri jadi 2A iris B. 90 kurang 30 itu yang 60 ya. Baru kita bagi 2, A iris B. 3. Berarti ini A iris B ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya nilai si P ya. Loss daerah diarsir 30. Jadi P itu juga 30. Jadi jawabannya itu C. Tuh. Nah, mungkin aku coba tekankan lagi ya yang tadi ini ya. Ini definisi ya, ini definisi dari si ini. A setangkup B ini definisi. Nah, kalau ini tuh kenapa muncul lagi A iris B-nya ya karena kita jabarkan A union B itu. Nggak mungkin A union B itu 50 tambah 40 aja. Karena kalau misalnya logikanya gini. Kalau ini A-nya, kan ini B-nya. Ini 50. Ini 40 kan. Ini kalau kita jumlahin luasnya berapa? 90 kan? Tapi kalau misalnya ini A-nya, ini B-nya. Atau secara langsung kan sebenarnya ini kan nggak ada lagi ya. Istilahnya kan tergabung gitu jadinya. Jadi tergabung, aku coba gambar ulang ya. Tergabung kayak gini. Gini. Kalau kita gabung nih misalnya A sama B-nya. Kurang lebih itu kayak gini. Gini kurang lebih ya. Gabung nih. Apakah ini juga 90? Kan enggak ya. Tapi dia dikurang sama ini nih. Nanti dikurang sama ini. Itu kenapa dia kurang sama irisannya lagi. Karena irisannya nggak boleh hitung double. Jadi kalau misalnya ini udah kita pakai milik si A, seolah-olah ini kita 50 nih, yang A-nya. B-nya kan udah nggak 40 lagi, tapi 40 dikurang ini. Kurang ini. Ini apa? A iris B. Gitu. Makanya dia muncul 2 kali nih, tiba-tiba muncul 2 kali dari mana? Yang ini kita jabarkan lagi ke sini. Ya, ini salah satu metode sih sebenarnya. Metode menggunakan himpunan. Kalau misalnya kalian menggunakan ya aljabar kurang lebih sama aja sih. Tinggal kalian misalkan X dan Y. Jadi nggak melulu masalah himpunan, tapi aljabar juga bisa. Kalian misalkan aja ini X, Y, Z gitu. YZ bisa juga. Tapi karena ini materinya himpunan ya coba aku kaitkan lah dengan himpunan. Jadi nggak, mana tahu kalian lebih mudah menggunakan himpunan ya. Semoga bisa terbantu gitu maksudku kan. Tapi kalau misalnya memang lebih mudah menggunakan aljabar ya apa boleh buat ya aljabar ya dikerjakan aja bagaimana mudahnya gitu sih. Jadi jawabannya itu P sama dengan Q ya, sama-sama 30. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sejauh ini? Mohon maaf Kak, bertanya. Iya. Berarti kalau misalnya Kak, kayak gini juga, tapi apa ya, ada 3 bangun, berarti dibagi 3 gitu Kak? Oh,
dibagi 3 gimana ya? Ada 3 bangun semuanya beririsan nggak maksudnya? Kayak yang gini nggak sih? Iya, iya, misal kayak gitu, Kak. Kayak gimana ya? Kayak ya kayak lingkar-lingkaran itu lah ya. Ini misalnya. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung. Ini dibagi 2 ini bukan karena dia ada 2 bangun ya. Ini dibagi 2 tuh karena memang operasinya membuktikan kalau A iris B itu ada 2 kali muncul. Bukan karena kalau tiba-tiba jadi 3 bangun tiba-tiba dibagi 3, enggak ya. Ini tuh muncul 2 itu karena ininya kan 2 kali muncul. Ininya 2 kali muncul tuh. A iris B-nya. Sorry. Bentar, ini A iris B-nya itu 2 kali muncul, makanya ini jadi 2, terus dibagi 2. Tapi kan apakah 3 nanti kalau bangunnya ada 3 selalu menjanjikan kalau A iris B-nya muncul 3 kali? Ya enggak ya, karena kan kalau bangunannya 3 ya, logikanya kan kalau bangunannya 3 ini jadi A, B, dan C ya. A, B, dan C gitu ya. A, B, dan C misalnya gitu. A, B, dan C. Kalau justru 3 ini lebih kompleks. Karena ada A iris C-nya, ada A iris B-nya, ada B iris C-nya, ada A iris B, ada iris C-nya. Jadi dia sangat kompleks ya ini ya. Jadi yang muncul itu yang beririsan kan nggak hanya 2. Tapi kalau 2 ini kan cuma 2 kan. Kalau 2 bilangan ya maksudnya. Kalau 2 himpunan, kayak gini deh. Ntar, mana ini? Ini. Kan logikanya ini. Kalau 2 dia himpunan, irisannya kan cuma mungkin 1 ya di sini ya. Ini. Tapi kalau 3 kan banyak sekali irisan terjadi kan. Ini irisan, ini irisan, ini irisan, ini irisan, ini. Banyak, ada 4. Jadi nggak berarti kalau dia 3 bangunan jadi bagi 3 ya. Tapi ini suatu kebetulan aja muncul angka 2. Jadi dia menggambarkan 2 himpunan gitu, 2 bangun. Itu sih. Mungkin apakah cukup menjawab? Jadi kalau misalnya 3 nggak bisa langsung kita bagi 3, tapi harus kita turunkan lagi nih dari si pemahaman himpunan tadi. Tapi aku rasa kalau 3 lebih mudah pakai aljabar sih jatuhnya kalau 3 ya. Kalau 3 lebih mudah pakai aljabar sih aku melihatnya. Karena nanti jadi bingung gitu sih kalau pakai himpunan kalau 3. Tapi kalau 2 ini lebih mudah pakai himpunan menurutku. Jadi kita nggak bingung-bingung nih cara ngelihatnya. Nah, itu sih yang bisa aku jawab mungkin. Apakah udah cukup? Ya, sudah cukup. Oke, makasih. Kita coba lanjut aja ya, kalau misalnya lagi mau nanya. Kita lanjut. Oke, ini. Nah, ini tuh udah nggak soal gambar-gambar lagi, tapi ya masih himpunan. Nah, coba kita baca ya. Sebuah himpunan bilangan memiliki sifat bahwa apabila bilangan X berada pada himpunan tersebut, maka X tambah 2 juga berada di dalamnya. Jika min 1 berada dalam himpunan tersebut, maka manakah himpunan berikut ini yang juga berada di himpunan? Nah, artinya apa? Kalau misalnya X ada di himpunan, X tambah 2 ada di himpunan. Paham nggak kira-kira maksud soalnya? Artinya kalau yang ini udah pasti ya, ini pasti nih, min 1 ada di himpunan. Berarti yang pasti lagi di himpunan apa? Ada yang menyebutkan? 1. Ya 1, karena X tambah 2-nya kan? Ya. Benar. Jadi 1 ini pasti di himpunan ya. Tapi kemudian karena 1 ada di himpunan, karena ini kan min 1 ya, X tambah 2-nya 1. Berarti 1 itu ada pasti di himpunan. Terus yang pasti di himpunan lagi apa? 5. 5. Kenapa? Karena Ya benar 5. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, Ya. 5. Nah benar ya. Jadi 5 itu ada juga. Ini yang nggak tertulis ada 3 sebenarnya. Nggak tertulis ada 3. Berarti 5. Baru apa lagi? Ada. Tambah 2 lagi ya, 7 ya. 7. Tambah 2 lagi ada 9. Berarti 8 pasti gak ada ya. Oke. Karena nggak mungkin ya muncul angka 8 tambah 2 kan. Nah kalau min 3 kira-kira ada atau enggak? Ini. Iya. Kejebak sih ini menurut kalau bilang ada. Sebenarnya logikanya benar ya. Mungkin nih logika yang kalian pakai itu apa ya? Namanya logical fallacies. Jadi logika yang salah gitu sih. Itu ada. Jadi kenapa logika salah? Karena nggak bisa dibalik nih. Jika maka itu nggak bisa dibalik. Kurang lebih tau nggak maksudnya? Ini kan kalau negatif 3 tambah 2 memang negatif 1 kan? Jadi kemungkinan dari situ kalian bisa melihat kalau ini benar. Karena negatif 1 kan ada. Berarti sebelumnya harus ada negatif 3. Enggak, saya salah. Kenapa gitu? Karena
kita coba balik ya. Kita coba balik nih. Katanya kan apabila bilangan, ini kita coba ganti ya. Jika bilangan X, apabila kita ganti jadi jika. Jika, kita coba jika maka ya. Jika bilangan X berada pada himpunan tersebut, maka X tambah 2 juga berada di dalamnya. Tapi apakah berlaku sebaliknya? Sebaliknya itu gimana? Jika X tambah 2 berada dalam himpunan tersebut, maka X berada pada himpunan tersebut. Enggak ya, itu enggak berlaku kayak gitu. Jadi kalau jika maka itu dalam logika matematika nggak bisa dibalik gitu. Maksudnya gimana? Ini ya, dalam logika matematika gini kan tulisannya, P maka Q. Apakah bisa kita ambil kesimpulan Q maka P? Nggak bisa dong. Ya nggak sih? Nggak bisa ya gitu ya. Nah ini soal yang cukup menjebak sih menurutku, karena tahun lalu untuk diskusi belajar juga ini pernah aku jadikan soal kuis, banyak yang salah di sini, negatif 3 nih. Banyak yang jawab negatif 3 termasuk, padahal enggak ya. Ya kenapa alasannya? Karena nggak bisa dibalik gitu. Jadi kalau negatif 1 ada, belum tentu negatif 3 ada. Ya karena bisa aja negatif 1 itu bilangan yang paling kecil. Inilah si X-nya. Ini si X paling kecil. Ini X paling kecilnya. Ya bisa aja kan? Gitu maksudnya. Jadi ya kalau ini X paling kecil kan nggak mungkin ini ada. Kan ditanya kan mana yang juga berada dalam himpunan tersebut kan. Itu. Apakah dimengerti? Jadi negatif 3 itu gak ada. Kenapa? Karena nggak bisa dibalik. Intinya tuh ini aja sih. Inti dari persoalannya, P maka Q nggak bisa dibalik dengan Q maka P. Ya ini soal himpunan yang dikaitkan dengan logika matematika. Kan logika, gimana ya logikanya? Ya gitulah. Intinya jika makanya nggak boleh dibalik untuk mengambil kesimpulan. Karena memang nggak pernah kan dipelajari gini ya. P maka Q bisa jadi Q maka P. Kan nggak ada nih kesimpulan, narik kesimpulan caranya gini. Kalau kalian belajar kan nyari kesimpulan ada 3 ya, silogisme, ponens, sama tolens. Nggak ada nih yang kayak gini. Kan adanya tuh yang gini, P maka Q. Coba ingatkan lagi ya, Q maka R. Ya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bisa P maka R. Ini tuh ada. Terus P maka Q. Terus negasi Q. Negasi R. Itu juga ada gitu. Kalau yang mana ada P maka Q, kesimpulannya langsung Q maka P. Ini kan nggak ada nih. Nggak pernah kita pelajari ya. Logika matematika. Jadi nggak bisa ya, negatif 3 ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu apa? 1 dan 3 itu berarti jawabannya B. Nah, gitu. Apakah ada pertanyaan? Atau ada sanggahan mungkin tentang ini, negatif 3? Ada yang masih bersikeras negatif 3 termasuk? Gimana? Apakah ada cukup mengerti yang ini? Kak, mohon maaf Kak. Ya. Tadi saya kan mikir kan negatif 3 itu kan gimana ya bahasanya? Kalau misalnya mikirnya itu min 3 ditambah, kan min 3 ditambah 2 ya Kak. Nah, tapi saya masih bingung ya Kak, kan min 3 ditambah 2 kan sama dengan min 1 Kak. Iya. Tapi nggak sama, tapi bisa gimana sih Kak? Saya masih bingung kalau Kakak pakai KP itu. Oh ya, boleh. Oke, aku coba jelaskan ya. Jadi kita nggak bisa berangkat dari negatif 3. Nggak boleh kita buat X-nya itu negatif 3. Memang kalau X-nya negatif 3 berarti X tambah 2-nya berapa? Negatif 1 kan? Tapi ini nggak boleh kita buat. Nggak boleh nih. Kenapa? Ya karena nggak pasti gitu loh. Ini nggak ada yang menjamin ini benar. Gitu maksudku. Nggak ada yang menjamin ini benar. Masih tanda tanya. Jadi nggak boleh gitu. Ya. Maaf Kak, motong Kak. Berarti tadi 1 sama 5-nya juga nggak boleh dimasukin langsung ke X-nya Kak? Oh nggak boleh sebenarnya. Jadi 1,5 itu munculnya tuh X-nya itu kan negatif 1 ya.
Berarti X tambah 2-nya berapa nih? Negatif 1 tambah 2 ya, 1 ya. Berarti 1 benar. Gitu. Berarti kalau 1 benar, 1 ini bisa jadi X lagi nggak? Bisa ya. Jadi X-nya udah bisa 1. Gitu. Baru X tambah 2-nya berapa nih? 3. Berarti kalau ini benar, berarti ini bisa jadi si X lagi. Ya kurang lebih ngulang-ngulang gitu. Tapi kan gak ada yang menjamin kalau X negatif 3 ini benar. Ya walaupun ini bisa jadi si X ya. Tapi kan ya bisa aja ini X. Artinya maksudku bisa aja himpunannya tuh gini himpunannya. Himpunan yang maksud soal bisa aja jadinya gini. Sorry. Negatif 1, 1, 3, 5, 7, 9. Tinggal tambah-tambahan 2 lagi. Kalau ini udah pasti memenuhi ini ya. Memenuhi nggak ini? Sama si soal. Ya. Tapi kalau misalnya sini tiba-tiba kita buat negatif 3, negatif 1, 1. Sebenarnya ini nggak salah, cuman nggak tepat gitu loh. Nggak salah memang kalau kita balikkan lagi ke soal, ini nggak salah. Karena memang bilangan X berada pada himpunan tersebut, maka X tambah 2 juga berada. Nggak salah tapi kurang tepat gitu loh. Kenapa? Karena memang nggak ada yang menjamin si negatif 3 ini ada di sini. Karena yang dipastikan di soal hanya si negatif 1 yang ada di himpunan. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kurang-kurangnya bisa negatif 5 juga nggak bisa gitu. Negatif 7 juga nggak bisa. Artinya kita nggak bisa memastikan itu beneran ada. Ini tuh gitu. Karena matematika itu bicara kepastian, nggak boleh asal kemungkinan. Kemungkinannya ada, cuman pastinya belum tentu bisa kita buktikan benar atau enggak. Tapi yang lain ini kan udah pasti kita bisa tentukan kan ini pasti ada nih, pasti. Mau gimana pun pasti ada. Kenapa? Karena ada negatif 1-nya udah benar gitu loh. Kalau yang lain itu, yang kalau negatif 3 itu masih kemungkinan, sebuah kemungkinan. Tapi kalau 1, 5 itu udah pasti ada. Gitu jadi. Apakah mau tanya lagi? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke. Kita bisa lanjut aja ya. Nah, cukup. Lanjut. Nah, ini tuh ya, ini himpunan juga tapi berkaitan dengan apa ya? Mungkin barisan dan deret, ya bisa jadi ya barisan dan deret atau ya biasalah hal-hal biasa. Banyak cara sih ini. Banyak orang menggunakan barisan dan deret, tapi memang dasarnya itu barisan dan deret sih. Kenapa barisan dan deret? Aku bilangnya. Ya coba deh kita buat dulu ya. Berapa banyak bilangan di antara 11 sampai 101 yang habis dibagi 2 tapi tidak habis dibagi 3? Ini artinya apa? Berarti 11-nya itu nggak ikut ya, 101 yang nggak ikut. Karena katanya di antara. Gitu. Berarti kalau yang habis dibagi 2 itu berapa? Ini kita misalkan aja A ya. Habis dibagi 2. A. Tapi tidak habis dibagi 3. Nah, yang habis dibagi 3, kita misalkan aja jadi B. Berarti A itu apa? Ayo apa? Mulai dari berapa? 12 ya. 12 bagi 2 lagi berapa? 14 bisa ya. Sampai berapa nih paling ujung? 100 kan? Ini si A. Gitu kan? Kalau yang habis dibagi 3, 12, 15, 18, paling ujung berapa? Cari aja paling mendekati berapa. Yang habis dibagi 3 sini. 99 nanti dapatnya. Yang habis dibagi 3. Nah ini tanya tuh yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3. Sebenarnya ini apa sih pertanyaannya? Ya pertanyaan itu sebenarnya A dikurang B. Itu. Nah ini gimana operasinya kemarin? Ini operasinya gimana? Ini kan semuanya A dikurang A union B gitu. Jumlah si A ini berapa? Dari 12 ke 100 lompat-lompat 3 berapa nih? Ya tinggal kita coba, kita cari aja ya. Berapa? Pakai barisan dan deret. Ini sebenarnya gunanya barisan dan deret. Tapi kalau teman-teman mungkin pakai logikanya, ya tinggal 100 kurang 12 dibagi 2 ya bisa aja sih. Tapi kan sebenarnya dari deret juga dapat ya, dari barisan deret aritmatika. 100 kurang 12 88 bagi 2 4 44
tambah 1. 45 ya jadinya. H itu 45. Nanti ini N itu dapatnya 45. Ini 45. Ya, tinggal dikurangin 100 kurang 12 dibagi 2 karena tadi lompat-lompatnya 2 ditambah 1 ya. Jangan lupa tambah satunya. Jadi bukan 44 tapi 45. Terus yang ini juga sama caranya. B. Tapi sebenarnya kita nggak perlu ini. Yang ini nggak perlu kita hitung. Kenapa nggak perlu kita hitung? Soalnya gini logikanya ya. Ini A, ini B. Sorry. Jelek ini. Logikanya ini. Nah, ini yang habis dibagi 2 aja, ini yang habis dibagi 3 aja. Berarti yang di sini apa nih? Yang menjadi apa namanya? Yang menjadi irisan mereka. Berarti yang habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3. Nah, ini apa nih kesimpulannya? Ada yang bisa bantu nggak? Yang habis bagi 2 dan juga habis bagi 3. Berarti apa nih? Artinya ini apa? Kelipatan 6 ya? Atau habis bagi 6. Karena kelipatan 6 lah yang habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3. Paham kan? Jadi kelipatan 6 itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. 6, 12, dan seterusnya lah. Berarti kita perlu cara itu A iris B, A iris B-nya 3 mana? Ini kan kelipatan 6. Kita mulai dari 12 sampai 18 sampai 90 berapa? 90 96 ya. 99 kayak lagi, karena 99 itu nggak kelipatan 6. Nah ini N-nya ada berapa N-nya? Samanya 96 kurang 12 berapa tuh? 84 ya, 84 dibagi 6 tambah 1, jangan lupa tambah 1 ya. Ini ada 14 tambah 1, berarti ada 15. Ininya 15, ini 15. 45 kurang 15. Ya udah, jadi jawabannya itu yang 30. Karena sebenarnya yang ditanya itu adalah yang ini. Habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi jawabannya 30 langsung. Jawabannya B. Gimana? Ada yang mau ditanya? Kak, ada yang belum di ACC katanya. Oh, ntar ya. Sorry. Oh, udah. Oke. Tapi yang 30 habis dibagi 3 nggak sih kan? 30 bagi 3, 10. Iya, tapi kan 30 juga kelipatan 6 kan? Benar nggak? Oh, ini tuh 30 tuh jumlahnya ya, banyaknya. Berapa banyak? Bukan bilangannya. Oh, iya. Nah, tapi banyak bilangannya. Dari 12, 18 sampai 96 itu ada 15. Yang dari ini ada 45 bilangan itu. Ini tuh N-nya lah. Bisa kalau kita bilang itu N-nya. Ini N-nya. Ini banyak bilangannya ya, bukan bilangannya. Itu. Karena tanya itu banyak, bukan bilangannya. Kalau bilangannya ya tinggal dibagi-bagi aja, coba-coba sebenarnya. Coba-coba aja. Karena tanya banyak yang pakai himpunan. Oke, ada mau tanya lagi? Oke, aku lanjut aja ya. Waktu kita juga terbatas. Nah ini masih sama nih kayak tadi. Irisan-irisan. Kalau tadi tuh yang bilang habis dibagi, ini beda lagi. Ini ekstrakurikuler. Atau kompetisi, atau hobi. Itu soal-soal cerita yang bisa muncul. Nah, kita coba bahas. Kelas 12 IPA 1 terdiri dari 31 orang. Sebanyak 15 orang matematika, 13 fisika, 7 tidak keduanya. Yang pasti benar gimana? Kita coba layout gambar aja. Sebenarnya paling mudah itu layout gambar gini. Yang ada itu matematika, fisika. Ini M, ini Fis. Ada 31 orang. Berarti totalnya bakal 31 ya. S, ini ya, biasanya ada S nih, semesta, bisa dibilang ya, semesta. S-nya 31. Nah, sebanyak 15 mengikuti kompetisi matematika, 13 fisika. Apakah 15 itu yang ini?
Matematika, 13 yang ini. 7 tidak keduanya, berarti 7 itu nggak matematika fisika, berarti di luar ya. Apakah ini benar? Belum ya, karena ada nih pasti yang ikut keduanya. Kenapa kita bisa pastikan ada yang ikut keduanya? Karena 15 tambah 13 sudah 28, 28 tambah 7 35, udah 35 orang. Sedangkan yang kelasnya itu terdiri dari 31 orang. Ini udah 35, berarti kita bisa pastikan kalau ada yang milih keduanya. Berarti sini ada X. Berarti yang ini juga kita perlu kurang X. Ini kita perlu kurang X. Artinya apa? Jadi yang di sini tuh biarkan dia ini jadi dia hanya matematika, hanya matematika. Ya. Yang ini juga hanya fisika. Hanya fisika. Kalau orang yang ngambil matematika dan fisika tuh ya di sini. Tambah fis gitu. Di sini. Dia tergolong di kelompok yang ini. Yang ini tuh untuk golongan yang hanya matematika, yang ini hanya untuk fisika. Berarti ya kita cari aja X-nya ya. Caranya gimana ya? S sama dengan tambah aja semua yang ada di situ. 15 kurang X tambah X tambah 13 kurang X tambah 7. Jadi semua yang ada dibilangin. Ini nilai 31 kan? 15 tambah 13 28 tambah 7 35. Negatif X tambah X habis, sisa sini X. X-nya pindah ke kiri, 35 kurang 31. X itu ada 4. Berarti X ini 4 artinya apa? Ada 4 orang yang mengikuti keduanya. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi sebanyak 3 orang. Salah ya, karena ada 4 orang. Banyak siswa yang hanya mengikuti kompetisi matematika, mereka tadi 15 kurang X. Berarti 15 dikurang 4. Ini berapa nih? 11. Ini matematika. Benar ya? 11 ya. Kalau fisika 13 kurang X. Cari lagi 13 dikurang 4 ya, X-nya 4. Ini 9. Salah. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi, itu si X 4, bener ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jawabannya C. Oke. Bisa ya, cukup dipahami ya. Nggak terlalu sulit yang ini ya. Oke, udah sering juga nih soal-soal kayak gini. Ini perlu ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat sih yang ini sih. Jangan lupa dikurangin X. Ya kan? Jangan lupa dikurangin X. Supaya kita bisa menjustifikasi kalau yang ini tuh hanya fisika. Ini tuh hanya fisika. Yang ini hanya matematika. Dan ini matematika dan fisika. Artinya apa? Kita menghindari perhitungan yang double gitu loh. Jadi jangan ada satu orang itu terhitung 2 kali gitu. Jadi perlu kita kurangin. Ya. Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut aja teman-teman ya. Oke. Ini bukan himpunan sebenarnya, cuman menarik lah untuk kita bahas. Sebuah kelompok terdiri dari 110 orang akan menjadi 4 subkelompok. Jika tiap subkelompok setidaknya memiliki 2 anggota, manakah berikut ini pernyataan pasti benar? Mana pasti benar? Ya, ini ya karena kita nggak tahu ya kita mau arahkan kemana ya, kita harus berangkat dari pilihan yang ada lagi-lagi. Kalau misalnya kita memang nggak tahu nih, kita mau berangkat kemana, kita baca pilihan ya, harus baca pilihan. A, setiap subkelompok minimal mempunyai 4 anggota. Jelas salah ya. Kenapa? Karena di soal dibilang setidaknya memiliki 2. Berarti 2 itu boleh, 3 itu boleh. Berarti minimalnya 4, karena masih bisa 2. Tidak ada subkelompok yang mempunyai jumlah anggota yang sama. Siapa bilang? Bisa aja kan? Karena nggak ada ditentukan kan? Itu pasti salah juga untuk itu. Karena ini nggak jadi syarat, harus beda-beda kan? Nggak ada tuh. Sorry. Kan nggak ada yang dibilang jadi beda-beda ya. Terus yang C. Tidak ada subkelompok yang memiliki jumlah anggota yang lebih dari 100 orang. Ya ini juga kita nggak bisa tentukan. Karena masih bisa sih 100 orang kan? Kenapa? Ya bisa aja kan 4 kelompok nih. A, B, C, D. Ya misalnya kelompok A itu ada 100. Ya bisa aja. Sisanya berapa? 10 orang. Ini kita yang 10 kita bagi 3. Kan bisa nih.
Sini 4, sini 4, ini 2. Masih boleh ya? Berarti ini salah juga. Tidaknya ada satu subkelompok yang memiliki anggota lebih dari 25 orang. Nah ini nih. Ini jawabannya benar ya. Jawabannya D nanti ya. Ini jawabannya benar ya. Kenapa? Kita harus cari dulu konfigurasi yang paling merata. Konfigurasi yang paling merata. Artinya konfigurasi itu apa? Pembagian yang paling merata. Pembagian paling meratanya gimana? 110 itu kita bagi 4. 110 kita bagi 4 kira-kira berapa tuh? 110 bagi 4. 2, 8, 3, 2, 7 ya? 27. Berarti, ya. Kalau, 8, konfigurasi paling meratanya berarti 27, 27, 28, 28 ya. Ini ya. Ini kan konfigurasi paling merata atau penyebaran yang paling nggak tumpang tindih gitu loh pembagian kelompoknya. Ini nanti jumlahnya 110 nih. Nah, ini aja kita pastikan kan pasti ada yang lebih dari 25. Kalau kita sampai ke paling kecil gini-gini kan ini artinya dioper nih. Ini sisa 2, berarti yang 25-nya itu kemana? Dioper ke tempat lain. Kalau dioper pasti yang di B dan C dan D-nya bertambah kan? Nggak mungkin berkurang kan? Ya pasti selalu ada yang lebih dari 25. Gitu loh. Pasti selalu ada gitu. Nggak mungkin nggak ada. Karena mau kita buat ini kurang dari 25. Misalnya apa? 24 di sini. Si A-nya 24. Berarti tadi kan konfigurasinya si A itu dapat 27 ya. Berarti 3-nya dioper ya. 3-nya dioper, pasti B dan C dan D-nya kan tetap lebih dari 25 ya. Ini kita buat 24 juga deh, 24 misalnya gitu ya. Mau nggak mau si D-nya lebih dari 25 pasti. Nggak mungkin bisa kurang dari 25. Karena 110 itu harus kita bagi ke 4, semuanya harus masuk gitu loh. Terus yang E, kelompok terbesar memiliki 3 anggota lebih banyak daripada kelompok terkecil. Enggak ya, tentu ya. Kenapa? Karena ini bisa terjadi nih, yang pembagian ini bisa terjadi 142. Kan ini selisihnya nggak 3 ya. Jadi ini nggak tentu nih, salah. Tuh. Jadi jawabannya itu D. Apakah bisa dimengerti? Atau ada pertanyaan gitu untuk soal ini? Ini nggak soal himpunan sebenarnya ya. Tapi ya aku coba bawa untuk pertemuan hari ini dulu. Apakah dimengerti teman-teman? Masih bingung nih tentang ini konfigurasi tadi? Yang kalau untuk sehat-sehat gini sih minimal ya kita coba bagi rata dulu, kita bagi merata dulu ya. Kalau misalnya memang kita pindah-pindahin itu masalah akhir, yang penting kita bagi rata dulu gitu. Maksudnya gitu tuh. Oke. Kalau nggak ada, kita boleh lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini soal himpunan lagi, kita balik soal himpunan ya. Nah, ini nggak terlalu sulit. Kita coba bahas. Sebuah survei dari 200 pemakaian telepon genggam memiliki hasil 140 Panasonic, 120 Nokia, 143 Siemens, 95 Panasonic dan Nokia, 85 Nokia dan Siemens, dan 93 Panasonic dan Siemens. Ini kita pastikan ini masih hitung double ya, Ini masih hitung double, belum murni nih, itu aja. Karena ya, nggak sebanyak itu loh maksudnya. Karena hanya 200 orang ya. Kita misalkan ini Panasonic, ini Nokia gitu ya. Ini Siemens. Nah, cara paling mudah itu kita berangkat dari paling dalam. Artinya yang ketiganya nih. 70 ketiganya. Terus kita berangkat ke yang dua-dua irisan. Dua-dua irisan itu apa misalnya? 93 Panasonic dan berarti itu yang ini ya. 93. Yang Panasonic dan Siemens. Berarti 93 itu dikurang 70. Berapa tuh 93 kurang 70? 23. Nah, gitu. Dikurangin. Udah 85 Nokia dan Siemens. 85 berarti sini 15 itu. 15 ya.
95 Panasonic dan Nokia. 95 itu Panasonic dan Nokia. Berarti di sini 25. Kalau 143 itu Siemens. Nah, Siemens itu kan ya 143 dikurang 70, 73. Dikurang 23, 53. 50. Gitu kan. 50. 50 kurang 15, 35. Kurang lagi. Nokia 120. Nokia 120 kurang 70, 50. Kurang 25, 25 kurang 15, 10. Kalau Panasonic 140. Kurang 70, 70 kurang 25, 70 kurang 25, 45. 45 kurang 23, 22 ya. Nah, ini dapat nih sebenarnya untuk pertanyaan selanjutnya juga dapat. Berapa banyak orang yang memakai Panasonic dan Nokia tetapi tidak menggunakan Siemens? Itu berarti yang mana? Ada yang bisa jawab nggak dari sini? Panasonic dan Nokia tetapi tidak menggunakan Siemens. Ada yang bisa jawab? Ini udah ada nih di sini. Tinggal menyebutkan aja angkanya yang mana. 25. Ya benar ya. Jawabannya 25 atau yang ini ya, yang ini. Oh, sorry. Yang jawabannya benar 25. Ini ya 25 ya di sini ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Masih sama. Kita biar nggak capek, kita pakai yang tadi aja. Berapa banyak orang yang menggunakan hanya satu merek telepon saja? Satu merek telepon saja. Ingat ya soalnya. Satu merek telepon saja. Balik lagi ke sini. Berapa jawabannya? Berarti 22 ditambah 10. 32 tambah 35 kan? Kan ini hanya satu-satu ya. 32 tambah 35, 60 tuh 67. Jadi jawabannya itu 67. Bisa dipahami ya? 67. Apakah dia mengerti yang ini 67? Karena hanya satu merek, berarti kita cari yang nggak ada ikut irisan-irisan gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Berapa banyak orang yang tidak menggunakan Panasonic dan Siemens? Yang tidak menggunakan Panasonic dan Siemens. Ingat ya soalnya. Tidak menggunakan Panasonic dan Siemens. Itu ada kata dan ya. Dan. Berarti dia itu yang nggak ikut itu, yang nggak boleh dihitung itu yang ini aja. Gitu loh. Yang ini aja itu nggak boleh dihitung. Yang ini tuh nggak boleh dihitung. Karena dan itu yang di sini kan. Kalau yang ini kan dia menggunakan Panasonic. Tapi dia nggak menggunakan, sorry bentar. Panasonic dan Siemens. Oh sorry salah. Dan Nokia. Panasonic dan Siemens ya. Panasonic dan Siemens. Berarti itu yang nggak boleh kepake itu yang ini. Ini nggak boleh dihitung nih. Nggak boleh. Tapi kalau ini sama ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena ini Panasonic dan Nokia. Dia pakai Panasonic dan Nokia gitu loh. Jadi jawabannya apa? Tinggal kita jumlahin. Jumlahin aja. 35 tambah 10, 45 tambah 15, 60 tambah 25, 85. 85 tambah 22, 107. Benar ya, 107. Panasonic dan Siemens. Berapa banyak orang tidak menggunakan Panasonic dan Siemens? Orang yang tidak menggunakan Panasonic dan Siemens. Nah, ini menjadi soal yang ambigu ya menurutku ya. Aku rasa soal ini nggak valid sih. Kenapa? Karena kalau katanya yang tidak menggunakan Panasonic dan Siemens, artinya dia tidak menggunakan keduanya aja loh. Kalau salah satu boleh. Paham nggak kira-kira? Karena di sini menggunakan kata dan gitu loh, bukan atau.
Kalau aku sih nangkapnya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai gitu, jawabannya jadi gak ada. Apa? Karena ya kalau eh, Panasonic aja bisa, berarti 22 kan. Tambah 10, tambah 32 gitu. Ini masih boleh ikut, tambah 25, 57 gitu. Tambah ini yang ini 15, 72, tambah terakhir 35 gitu. 107 gitu. Aku sih nangkapnya gini sih jawabannya harusnya, 107. Gak ada jawabannya ya. 7. Tapi kalau misalnya memang kalian tembus soal yang kayak gini dan nggak ada jawabannya, ya kalian coba pikir ulang lagi ya. Kalian pilih salah satu, tapi salah satu yang mungkin interpretasi soal itu ya, dia nggak boleh gunakan Panasonic, dia nggak boleh gunakan juga Siemens. Artinya dia cuma boleh menggunakan si Nokia. Kenapa jadi itu? Jawabannya 10 kalau gitu. Jadi ada dua kemungkinan interpretasi soal sih. Tapi kalau secara matematika, kalau katanya dan, harusnya yang ini tadi dipakai. Kalau atau aja boleh, kalau salah satu aja boleh sebenarnya ya. Ini aku pelajari sih. Apakah ada tanggapan dari kalian? Gimana? Aku sih nangkapnya gitu. Jadi sebenarnya jawabannya 107. Tapi kalau ini pilihan ganda kan pasti si pembuat soal udah buat sedemikian rupa lah ada jawabannya. Mungkin maksudnya itu 10, tapi penggunaan kata dan di sini salah. Itu sih maksudnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau kita lanjut ya. Berapa banyak orang yang menggunakan merek lain selain ketiga merek yang disebutkan? Ini ya, tinggal kita cari ya. Kita tambahi semua angka-angka di sini, kita kurangin 200. 22 tambah 25, 47, tambah 10, 57. Tambah 23 berapa nih? Besar nih. 80 ya, 80. Tambah 70, 150. Tambah 15, 150, 165. Tambah 35. Berapa nih? 200. Artinya apa? Artinya yang di luar ini itu gak ada 0. Karena 200 itu udah himpunan di dalam semua. Berarti jawabannya ini 0 ya. Gak ada yang pakai di luar tersebut. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Nah itu dia untuk soal cerita itu udah. Apakah pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut lagi nih. Ini beberapa soal terakhir nih. Aku harap ya soal-soal himpunan udah bisa dipahami lah. Tinggal 3 soal lagi sih kita. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, kalau kita lanjut dulu aja ya. Kita coba lari ke pertanyaan dulu ya. Berapa banyak himpunan bagian dari A kurang B? Tadi kurang lebih itu ini. Ya, itu yang ini. Sebelah sini ya. Kita coba cari ya. Ini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa nilainya? Nah, yang A itu apa? A itu X yang memenuhi ini. X kuadrat kurang X kurang 6 kecil dari 0. Ya, coba kita cari ya. Jadi ini udah gabungan beberapa materi itu. Berapa nih? X kurang 3 sama 2. Ya. Berarti kalau kita buat garis bilangan, ini bulat kosong, negatif 2, kosong 3 gitu. Kalau 0, negatif, positif ya. Kalau lebih kecil berarti dia minta negatif, berarti di antara negatif 2 dan negatif 3 itu. Nah, bilangan negatif 2 dan 3 di antara negatif 2 gitu ya. Ada berapa nih? Berarti ada negatif 1, 0, 1, 2. Ada 4. Berarti A itu ada 4 gitu ya. 4. Atau kita buat aja dulu sini. A sama dengan negatif 1, 0, 1, 2 gitu. Kita lanjut ke B.
B itu X, di mana X kurang 6 mutlak 4. Berarti gimana tuh? Kalau mutlak itu artinya berarti gini ya. Negatif 4, kita buka mutlaknya gitu. X kurang 6. Ini kan arti mutlak ya. Kita bisa artikan gini. Jadi hilang mutlaknya. Ya sama-sama kita tambah 6. Negatif 4 tambah 6 itu 2. X kurang 6 tambah 6 itu berarti X. 4 tambah 6 berarti 10. Berarti ini. 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Berarti di sini ada 9 ya. Ini ada 9. Ini ada 4. Irisannya ada berapa irisannya? Ada sih. Di sini ada 2 ya. Ingat ini ada 2. Di sini juga ada 2. Ini irisannya nih. Berarti apa? Kalau ditanya A kurang B, ya berarti ya ini aja sih saya. Negatif 1, 0, 1. Ada berapa nih? Ada 3. Ada 3 ya. Karena kan kalau A kurang B berarti si 2-nya nggak ikut ya. Karena si 2 itu termasuk ke si B gitu ya. Gitu. Nah, ada 3. Tapi yang tanya bukan berapa banyak himpunan ya. Tapi di sini ada kata himpunan bagian. Kalau himpunan bagian gimana tuh ceritanya? Himpunan bagian itu artinya ya bisa ya negatif 1, bisa aja 0, bisa aja 1, bisa negatif 1, 0 gitu ya. Bisa negatif 1, 1, ini himpunan bagian nih. Bisa lagi ya 0, 1, bisa negatif 1, 0, 1. Atau bisa himpunan kosong. Berarti apa? Artinya apa himpunan bagian itu? 2 di pangkat N. N itu apa? N itu banyak himpunannya. 2 pangkat 3. 8. Jadi ini nggak jawaban ya. Jawaban itu 8. Kalau kita himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu beda ya sama himpunan ya. Jadi kalau himpunan bagian itu 2 pangkat N. Kalau ditanya berapa banyak himpunannya, ya N aja. Tapi kalau tanya himpunan bagian itu 2 pangkat N. Itu dia. Oke. Bisa ya? Sorry. Oh ya, benar. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya kalau nggak ada ya. Nah, ini sama kayak tadi masih. Kalau ini tanya B kurang A ya. B kurang A. Sebentar. Ya, kita cari dulu aja. Misalnya ini A. Ini B. Berarti B kurang A itu yang I. Yang ini ya. Kita coba cari A itu apa aja sih A. B itu apa aja sih B. Gitu ya. Kalau yang A kita cari aja X tambah 2. X kurang 3 gitu ya. Besar dari 0. Gimana sih cara-caranya ini? Ini artinya kurang dari 0 ya. Artinya gimana supaya ini tuh bernilai negatif gitu ya. Itu bernilai negatif. Gimana supaya X tambah 2 per X kurang 3 itu nilainya negatif. Karena nggak boleh besar dari atau kurang dari 0. Ya besar dari atau sama dengan 0. Dia harus bernilai negatif. Gimana supaya ini memunculkan bernilai negatif? Ada ide? Gimana caranya? Nggak boleh kali silang ya. Kali silang itu sangat terlarang dalam pertidaksamaan. Mungkin ini sering kali keliru ya. Kali silang itu nggak boleh kalau kita belum bisa pastikan bernilai negatif gitu loh. Kalau belum bisa kita pastikan ini bernilai positif. Kalau ini pasti positif boleh dikali silang. Kalau belum pasti, ini kan belum pasti ya. Nggak boleh kali silang. Kenapa? Kalau ini tandanya negatif, kalau dikali silang, nanti kan ini berubah tanda ya. Kalian harus ingat itu ya. Ini harus berubah tanda. Jadi nggak boleh langsung kali silang ya, pertidaksamaan. Sangat diharamkan untuk dikali silang. Tapi itu pula yang sering kejadian gitu loh dikali silang. Jadi nggak boleh ya. Kalau untuk persamaan boleh, untuk pertidaksamaan nggak boleh. Nah jadinya gimana? Ya satu-satu kita cari gitu loh kemungkinannya.
Gimana yang pertama itu kemungkinannya kan yang ininya negatif, ininya positif, di bawahnya positif kan. Atau kemungkinan keduanya di atasnya positif, di bawahnya negatif. Itu ya. Nah, coba kita cari nih kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama itu yang ini, kemungkinan kedua itu yang sebelah kanan. Gimana supaya X tambah 2 itu negatif? Berarti X tambah 2 itu kurang dari 0. X kurang dari negatif 2. Gitu ya. Lalu X kurang 3 itu harus positif. X kurang 3 positif. Besar dari... Oh, ini boleh ini ya sama dengan ya. Kalau di bawah nggak boleh ya. Buat nggak boleh. Sudah 3. Berarti ya X-nya kurang dari negatif 2. X-nya besar dari 3 dan X-nya kurang dari negatif 2. Ini nggak ada ya. Karena nggak ada X yang kurang dari negatif 2. Tetapi X-nya besar dari 3. Berarti ini nggak ada nih. Himpunannya kosong nih di sini. Kita coba cari kemungkinan kedua. Yang di atasnya lah yang bernilai positif gitu. Berarti X-nya itu besar dari 2. Yang di bawah bernilai negatif. Ini ada ya. Ini kan artinya negatif 2 gitu ya. X 3 gitu. Berarti ada apa aja nih? Ini tadi si A ya. Negatif 2 bisa masuk, negatif 1 bisa masuk, 0 bisa masuk, 1 bisa masuk, 2 bisa masuk. Tetapi 3 nggak bisa masuk ya. Jadi ini. Terus di B yang gimana? B itu X di mana X kurang 1 kurang dari 2. Ini caranya gimana? Caranya adalah kita lakukan kuadrat ke kiri kanan. Kanan kiri. Kuadratnya jadi X kurang 1 gitu ya. Ini jadi berapa dikuadratkan? Jadi 4. Berarti X kurang dari di 5. Ya. Jangan bulat, berarti ini banyak sekali ya. Ya, 4, 5 gitu ya. Kan tadi itu B kurang A. Ya, B kurang A. Gitu ya. Yang itu B kurang A berarti B kurang A. Berarti gak ada ya. Artinya maksudnya ini tuh saling lepas sebenarnya ya. Ya kan? Ya nggak sih? Oh. Nah, ini belum berhenti di sini ya, sorry. Karena apa? Karena ada lagi uji basis. Uji basis artinya apa? X kurang 1 itu nggak boleh kecil dari, nggak boleh bernilai negatif kan? Karena nggak ada nilai akar negatif kan? Gitu ya nggak sih? Jadi X itu harus, nih, sorry. X itu nggak boleh negatif artinya, sorry. Terbalik. X itu harus bernilai positif atau 0. Jadi ini ya. Artinya ya paling kecil itu adalah 1 ya. Sini ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, berarti B kurang apa? Ya, berarti ini ada, ini, sorry. Tadi silap. Berarti ini ada ininya. Kalau kita buat ya, kurang lebih itu gini. Kalau mungkin kalian bingung, sebenarnya tuh ini. Yang A itu apa yang A? Negatif 2, negatif 1, 0. 1-2-nya di mana? 1-2-nya itu di sini, di antaranya A. Terus B itu mana? 1-2-nya ini. B-nya 1-2-nya dari sini. Sisa 3, 4, 5. Kurang lebih itu gini sebenarnya penggambarannya. Terus ditanya adalah banyak himpunan bagian dari B kurang A. B kurang A itu mana? Berarti yang sebelah si. Lagi-lagi 2 dipangkat di 3. Jawabannya ada 8. Jadi jawabannya juga 8 ya. Ada jawabannya. Seperti itu. Gimana kira-kira? Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Oh, sebentar. Sorry. Bukan. Ada kekeliruan. Sorry. Ini kan kurang dari 5 ya. Kurang dari 5. Berarti nggak sampai 5. 5 itu nggak dihitung. Gitu ya. 5 itu nggak hitung. Berarti bukan 8. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 gitu ya. Karena 3 sama 4 cuman. 4. Jawabannya 4. Oke, apakah pertanyaan?
Coba kita balik ke soal sebelumnya ya. Lepas sebelumnya. Tiga. Kalau yang ini udah pas harusnya 88. Oke. Ada pertanyaan soal ini sama soal yang tadi? Mana ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu mungkin ya. Ini nggak soal himpunan, ini soal terakhir ya untuk hari ini ya. Sebuah keluarga terdiri dari dua orang ibu, 2 orang anak perempuan, seorang nenek dan seorang cucu perempuan. Berapa anggota keluarga tersebut? Ada yang mau jawab coba? Ya, ibaratkan aja sebuah teka-teki ya. Gimana nih kalau teka-teki? Ada yang bisa jawab langsung? Jadi sebuah keluarga itu 2 orang ibu, 2 orang perempuan, nenek dan cucu perempuan. Nah, berarti ada yang mau jawab? 3. 3, ya benar ya. Jawabannya 3. Kenapa 3 tuh? Karena gini ya, ceritanya gini. 2 ibu sana gitu ya. 2 anak gitu ya. Nah, seorang nenek itu apa sih? Apakah nenek itu seorang ibu? Iya ya. Nenek itu seorang ibu kan? Terus nenek itu punya anak. Nenek itu punya anak. Anaknya itu ya seseorang lah misalnya kita bilang ya. Seseorang. Dan kita pasti katanya ada cucu perempuan. Di sini ada cucu kan? Cucu ini seorang anak gitu ya. Ya pasti di antara nenek dan cucu ada perantara lah ya. Di antara nenek dan cucu ada perantara seorang wanita. Nah wanita ini kita bisa sebut si X. Nah si X ini berperan sebagai apa? Si X ini berperan sebagai ibu, ibunya si cucu, ya kan? Sorry, tercoret. Ibunya si cucu dan juga sebagai anak si nenek gitu. Jadi kan pas ya I-nya 2, A-nya 2 nih. I-nya 2, A-nya 2. Jadi 3 ya. Jadi hanya ada seorang nenek, seorang ibu dan seorang cucu. Ini udah memenuhi ya. 2 orang ibu, ibunya yang mana? Nenek dan ibu itu ibu. 2 orang anak perempuan yang mana? Ibu dan cucu kan sebagai anak. Si ibu ini anaknya si nenek kan, cucu ini anaknya si ibu. Terus ada seorang nenek, ini neneknya, dan ada seorang perempuan. Berarti berapa anggota keluarga tersebut? Ya 3 gitu. Banyak sih ya. Jadi terkadang memang ada soal-soal yang kita nggak perlu berpikir panjang gitu loh, tapi harus hati-hati. Kayak main teka-teki gitu ya. Oke, itu aja untuk sekian untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan?